Ah, sudah Bu. Subscribe channel ini. Channel ini. Sekali lagi. Channel ini. Sekali lagi Bu. Subscribe channel ini. Mantap. Nah, oke guys, selamat malam ya. Karena hari ini malam. Hari ini kita mau servis TV merek Toshiba. Kerusakannya pada saat kita colokkan ke listrik itu ya. Nah, itu lampu powernya ngedip-ngedip guys ya. TV tidak mau menyala. Nah, itu lampu powernya ngedip-ngedip, TV tidak mau menyala. Oke, sekarang kita cek kerusakannya. Oke ya teman-teman ya, jadi setelah kita cek TV ini kerusakan di bagian power supply ya. Ini kita cek power supply, kita cek tegangan B+, posisi jalur beban kita copot ya. Itu kita ukur. Ini ya, kita ukur. Di situ terukur di multi ya. Ini multinya nih hanya 50 volt ya ini. Nih. Jelas kejenggokan. 50 volt ya. Jadi berarti memang permasalahan di bagian power supply atau regulator. Nah, jadi karena posisi kita ini panggilan ya, terus juga kondisi sudah malam. Nah, jadi untuk mempercepat ini kerusakan biasanya nih kalau nggak ada air yang melar di bagian driver atau biasa trimpot ini rusak ya, trimpot adjust power supply. Nah, kita trimpotnya juga nggak ada, mau kita coba ganti. Airnya juga kita nggak bawa, terus hari sudah malam, jadi kita ini rencana mau langsung kita ganti gacun aja ya, kita ambil cepatnya saja. Nah, untuk memasang gacun kalau posisi TV rusak tapi tidak konslet ya, cukup hanya TR final regulatornya saja yang dicopot, yang lain biarkan, nggak usah dicopot, nggak apa-apa. Kalau posisi TR regulatornya tidak mati konslet, tapi bisa juga untuk pengaman otokoplernya saja dicabut ya, atau nanti kita coba konekkan juga kabel otokoplernya. Nah, ini kita copot dulu TR final regulator ya teman-teman ya. Buka dulu baut ini ya, baut TR nya yang menempel ke heatsink. Kita buka nih TR nya ya, kita copot. Nah, ini gacunnya ya, sudah saya siapkan, dan ini ada mikanya. Sekarang kita pasang dulu gacunnya ya. Kalau biasa saya masang gacun di sini ya, karena lebih enak nanti kita untuk adjust tegangannya. Jangan lupa mikanya dipasang ya, karena TR ini di belakangnya ada heatsink. Nah, kalau misalnya TR nya seperti ini, di belakangnya tidak ada heatsink, itu tidak perlu pakai mika ini seperti itu. Tapi kalau di belakangnya ada pendingin seperti ini, dia harus menggunakan mika ini. Nah, kita pasang ya mikanya, terus kita pasang gacunnya teman-teman. Nah, ini bautnya mesti ganti juga ya. Oke, saya cari bautnya dulu ya. Oke teman-teman ya, saya pasang gacunnya ini ya. Ini gacun ini dia menggunakan TR FET ya, finalnya ini untuk ukuran TV 21 inci, tapi 14 juga bisa pakai ya, tapi dia masuknya ke 1421. Kalau untuk 29 lain lagi ya, ada gacun khusus 29 inci. Nah, ini 1421 gacun ini. Oke, kita bautkan. Kita pasang dulu bautnya ya. Oke ya teman-teman ya, itu sudah saya baut. Nah, terus ini kabel merah ya,
kabel merah ini kita konekkan ke kolektor TR finalnya teman-teman, TR final regulator ya. Untuk yang kabel merah kita konekkan ke kaki tengah ya dari TR final regulator ini. Kita masukkan ke sini ya, kaki tengah atau kolektornya ya, atau PCC power supply 380 volt ya, tapi setelah switching. Lalu kita solder. Oke, sekarang kabel yang warna hitam ya, ini kabel warna hitam ini kita konekkan ke ground 400 volt ya. Nah, ini kita ambil dari ini saja nih, dari kaki berapa nih? Kaki 3 ya, karena kaki 3 TR regulator ini dia terhubung ke ground melalui jumper ya. Ini ada jumper ya. Nah, ini kabel warna hitam ya, kabel warna hitam ini kita konekkan ke ini aja ya, ke lubang kaki 3 TR regulator yang kita copot tadi, karena kaki 3 ini dia langsung ke ground ya. Ini ada jumper ini, jadi kita pasang ke kaki 3 yang warna hitam ya, kabel warna hitam, terus kita solder. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang kabel biru ya, kabel biru ini kita coba konekkan dulu ke otokopler ya. Siapa tahu bagian stabilisatornya tidak ada gangguan ya. Nah, kabel warna hijau ini berfungsi sebagai feedback ya, atau untuk stabil tegangan. Nah, cara koneknya seperti ini ya. Ini biasanya kalau untuk televisi tabung ini kebanyakan dia kaki, kita cari dulu pin otokopler ini yang terhubung langsung ke ground 400 volt, elko 400 volt ya. Kita cari dulu kaki berapa, biasanya kalau enggak kaki 3 kaki 4 yang langsung terhubung ke ground. Nah, kita coba cari dulu. Nah, ini tidak ada yang terhubung ke ground ya teman-teman ya. Jadi dia untuk tegangannya dia lewat transistor 1015. Jadi dia tidak langsung terhubung ke ground. Ini enggak ada yang terhubung ke ground ini kaki otokoplernya. Nah, jadi ini enggak usah kita pakai ya. Jadi kabel biru ini tidak usah kita pakai saja, enggak apa-apa lah. Karena untuk otokopler ini dia tidak ada yang ke ground. Ini nggak bisa kita pakai kabel biru, tidak apa-apa. Yang penting pada saat kita menaikkan tegangannya itu sambil diukur ya. Jadi kita nggak usah pakai yang kabel warna biru. Nah, kita gulung seperti ini saja ya teman-teman. Nah, terus usahakan ya, diusahakan juga ini untuk pin 3 dan pin 4 otokopler ini dibebaskan ya, diangkat. Untuk pin 3 dan pin 4 nya saja. Nah, diangkat. Ini otokoplernya ya. Tuh, kita angkat seperti itu saja ya. Tidak usah dilepas, teman-teman. Nah, sekarang coba kita ukur tegangan yang dikeluarkan gacun ini sebelum diadjust berapa volt. Kita colokkan dulu ya kontak listriknya. Oke, sudah seperti itu ya. Nah, itu lampunya sudah tidak berkedip lagi teman-teman ya, setelah penggantian gacun. Tapi kita ukur dulu tegangan B+ yang dikeluarkan gacun ini berapa volt ya. Kalau untuk di mana letak jalur B+ ya, itu di video-video saya sebelumnya ada ya. Tapi intinya kita cari saja elko di dekat power supply yang nilainya voltnya itu 160 volt. Nah, itu hanya ada satu itu elko yang voltnya setinggi itu ya, 160 volt. Itulah elko B+. Nah, jadi kita ukur saja min plusnya di elko itu ya. Nah, kalau untuk TV ini di sini nih,
untuk TV ini posisinya di sini nih. Nah ini si berapa ini nggak tahu ya, si nggak kelihatan itu si 5 berapa itu, tapi posisinya di sini teman-teman ya. Nah itu dari gacun tegangannya keluar itu teman-teman ya sekitar 55 volt ya. Berarti kurang ya, karena TV tabung itu umumnya itu tegangan B plusnya itu 115 volt. Nah ini gacunnya. Nah ini jadi teman-teman ya, kita masukkan dulu air beban playback ini ya sebelum kita adjust tegangannya. Tadi kan air ini kita copot ya. Nah itu kita pasang dulu airnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau untuk mengadjust tegangan B plus gacun teman-teman ya, usahakan ya kalau misalnya lebih bagusnya itu kita kalau posisinya bagus itu sambil diukur sambil diadjust teman-teman. Nah ini posisinya ke ground tabung. Nah misalnya posisi multi 250 volt DC. Nah ini posisi tes merah ini nempel ya, kita sambil muter naikkan tegangan adjustnya itu kita sambil melihat tegangan di sini ya sudah keluar berapa volt seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau sambil mengukur juga bisa ya. Jadi kita naikkan dulu, kita nyalakan, baru kita ukur tegangannya. Tapi kalau caranya seperti itu teman-teman ya, jadi diputar ininya jangan terlalu banyak ya, jadi sedikit-sedikit dulu seperti ini. Nah ini ya kita putar sedikit saja. Nah itu ya, kita ukur dulu, kita ukur lagi itu berapa volt. Jadi tidak boleh langsung banyak muternya ya, karena posisi kita tidak sambil diukur. Nah ini ya, itu tadi sudah kita putar dikit, sekarang dia keluarnya sudah berapa volt teman-teman. Nah itu ya, itu sudah 75 volt, berarti masih kurang ya, masih kurang. Jadi kita naikkan dikit lagi nih teman-teman. Nah kita naikkan sedikit lagi, kita colokkan lagi, terus kita ukur lagi teman-teman. Nah itu ya, terukur sekitar 75-80 volt ya, masih kurang juga. Kita naikkan sedikit lagi. Nah caranya seperti ini ya teman-teman, sampai didapat tegangan B plusnya 115 volt. Nah itu kita naikkan sedikit lagi, terus kita ukur lagi teman-teman ya. Nah ini ya, nah ya, itu sudah terukur teman-teman 110 volt ya, sudah terukur 110 volt seperti itu. Sekarang kita coba start TV-nya ya. Kita coba start TV-nya, Pasang tombol. Dah, kita coba start TV-nya dengan tegangan 110 volt. Nah, ini ya, lampunya tidak ngedip lagi. Kita coba tekan tombol. Nah, itu teman-teman ya, dia start. Nah, itu ya. Nah, tuh TV sudah hidup. Sudah mau menyala. Tapi kita ukur dulu di sini dia berapa volt ya. Posisi beban sudah tersalur. Nah, itu kita ukur, dia harus 115 volt. Nah, ini 100 volt teman-teman ya. Tadi posisi dia standby itu 115 volt. Setelah dia start itu terukur 100 volt. Nah, kalau sudah terukur 100 volt posisi start itu nggak usah dinaikkan lagi ya, karena itu sudah standar 100 volt. Oke, sudah hidup TV-nya guys. Tinggal tinggal antena saja. Sebentar baru kena hak. Nah, itu ya. Ini saya rekod sebentar ya, karena kena hak cipta siaran televisi ya. Tuh, udah bagus ya.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah tuh guys, sudah bagus ya. Saya sorot sebentar aja ya, karena kena copyright hak cipta siaran televisi ya. Antena ini Tuh mantap, sudah bagus ya. Tuh, dan antena ini mantap guys, terang banget gambar TV guys. Merek apa nih Bu? recommended Nah untuk ini antena ada dalam. antenanya seperti ini ya, ada tulisan Untuk antena stasiun dalam. televisi Indosiar, MNC TV, RCTI, Metro TV ya. Terang tuh gambarnya, jadi halus tuh. Tuh ya. Tuh sebentar saja ya, takutnya kena copyright. Tuh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Dadah.